Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Maftuha Hashim dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelumnya, apakah ilmu hadis itu? Ilmu hadis atau jamaknya dari ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang sabda Rasulullah, perbuatan, pengakuan, bentuk jasmani, beserta sanad ilmu pengetahuan untuk kesahihannya, kehasanannya, kedoifannya, dan kepalsuan hadis, baik dari sisi matan maupun sisi sanadnya. Secara garis besar, ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Objek pembahasan ilmu riwayah ini adalah materi hadis Nabi Muhammad. Jadi, ilmu hadis ini titik tekannya pada materi hadis. Wilayah dan ruang lingkup pembahasan hadis ini tidak menyinggung apakah hadis ini mutawatir atau ahad, dan juga tidak mempersoalkan apakah hadis ini sahih atau tidak, makbul atau mardud, tapi pembahasannya lebih kepada apa saja penuturan dari Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan karena ditujukan agar supaya mengetahui apa saja sikap dan perilaku Nabi dapat dicontohkan dan diteladani. Dengan demikian, maka objek ilmu hadis ini adalah pribadi Nabi dengan segala aktivitasnya, baik dari segi perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat Nabi SAW. Contoh dari kitab-kitab yang membahas ilmu riwayah ini adalah Kitab Sahih Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah dari segi bahasa kata berasal dari kata dora, yadri, doryan, dirayatan, atau diroyah, yang artinya pengetahuan. Sehingga yang dibahas dari sisi pengetahuannya yakni pengetahuan tentang hadis ataupun pengantar ilmu hadis. Ilmu hadis diroyah biasanya juga disebut dengan ilmu mustolah al-hadis, ilmu usul al-hadis, ulumul hadis, dan qawaid at-tahdis. At-Tirmidzi mentakrifkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi dan lainnya. At-Tirmidzi mendefinisikan ilmu hadis diroyah sebagai berikut: ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat suatu periwayatnya, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum. Hukumnya dan juga untuk mengetahui keadaan para perawinya, baik persyaratannya, macam-macam hadis, dan diriwayatkan, dan segalanya. Adapun yang dimaksud dengan hakikat periwayat yaitu penukilan suatu hadis dan penyandarannya kepada sumber hadis-hadis maupun sumber berita. Syarat-syarat periwayat hadis yaitu penerimaan seorang perawi terhadap hadis yang diriwayatkan, yaitu dengan berbagai cara penerimaannya seperti melalui al-sama, pendengaran, juga al-ijazah, pemberian izin dari perawinya. Macam-macam periwayatannya adalah membicarakan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hadis. Keadaan yaitu membicarakan mengenai keadilan, kecacatan semua perawi dan juga syarat-syarat mereka dalam menerima dan juga meriwayatkan hadis. Macam-macam hadis yang diriwayatkan yaitu meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada suatu kitab-kitab tasnif, kitab-kitab tasnid, dan juga kitab mu'jam. Yang dimaksud dengan rawi hadis yaitu orang-orang yang menyampaikan ataupun meriwayatkan suatu hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan marwi yaitu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada sahabatnya atau kepada tabi'in. Keadaan rawi atau sudut makbul dan mardudnya ialah keadaan perawi dari sudut kecacatan, keadilan, peristiwa sekitar, penerimaan dan juga periwayatannya
serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah adalah dua bidang ilmu yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ilmu hadis riwayah mempelajari cara periwayatannya, penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan ilmu hadis diroyah merupakan penafsiran terhadap ilmu hadis riwayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.